Saatnya friendship time. Kuy, kemana kita hari ini? Shopping, nonton, makan. Oke, let's go. Cika. Kenapa? Aku putus sama Dion. Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini, peluk dulu biar gak sedih lagi. Makasih ya Cika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih. Iyalah, kita kan sahabat. Friendship goals. Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Saya Ruslan hadir kembali menemani Anda di acara Obrolan Budaya. Obrolan Budaya kali ini kita akan membahas mengenai pinjaman online. Tentu hal yang menjadi persoalan sekarang ini adalah begitu banyaknya penawaran lewat pinjam secara online, tetapi di sisi lain juga ada tentunya beberapa hal yang terjadi sehingga membuat masyarakat tentu harus pintar-pintar memilih dalam hal pinjol ini sendiri. Kita saat ini sudah bersama dengan Bapak Dr. Supriyadi Toro. Beliau adalah sosiolog UNEM atau UNM dan lewat Zoom kita sudah tersambung dengan beliau. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa Suara kabar saya tadi? tersambung? Halo? Iya. Halo? Suara saya tersambung? Ya. Tidak terdengar suara ini Pak Dokter. Oh. Iya. Bagaimana, sudah terdengar? Ya, tes. Halo? Halo? Suara tersambung? Iya. Jadi baik sahabat budaya, kami masih berusaha untuk membangun komunikasi dengan narasumber kita Bapak Dr. Supriyadi Toro, sosiolog UNEM. Kita akan membahas tentang jerat pinjol di masyarakat ya, jerat pinjol. Tentu banyak hal yang berkaitan dengan pinjol ini sendiri, berkaitannya dengan pinjaman secara online. Halo, suara Namun saya sebelumnya kedengaran? kita hadirkan dulu kelong berikut Halo? ini. Halo, suara saya terdengar? Assalamualaikum. 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 Tidak kedengaran Pak Ruslan. Suara tidak terdengar. Halo? Halo? Baik, saya coba kembali menyapa beliau Bapak Dr. Supriyadi Toro. Halo, Assalamualaikum. Halo? Ya, sudah terdengar. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf Pak, Sudah. ada sedikit gangguan teknis tadi di studio. Oke. Oke, sudah tersambung ini. Mungkin bisa sedikit ini gambarannya mengenai pinjol itu sendiri seperti apa Pak Dokter? Silakan. Oke, terima kasih Pak Ruslan. Sukses selalu RRI Pro FM ya. Iya. Ini menarik untuk kita angkat bahan diskusi ini, apalagi dengan topiknya yang kita sebut dengan menjerat, ya kan? Iya, menjerat. Itu artinya bersenang-senang Dahulu. bersusah-susah kemudian. Iya. Ya. Saya menelusuri memang gerak-gerik masyarakat terhadap pinjol ini ya. Iya. Ya. Nah, kalau secara pengertian saya kira pokoknya orang yang meminjam lewat online ya, itu saya kira pemahaman kita ya. Iya, betul. Jadi dia mengambil uang di udara. Ya. Ya. Memperoleh uang secara gampang. Ya. Yang penting punya KTP, selesai ya. Iya, dengan modal KTP. Kita sehingga itu dianggap memang cara mudah, tapi penyelesaiannya yang susah. Ya. Tentu pinjol ini sebenarnya kalau legal itu bagus.
Iya. Ya. Hmm. Jadi jangan juga dianggap pinjol itu adalah negatif, karena ada pinjol yang memang terdaftar, Iya. yang memang legal, Iya. itu bagus hasilnya, ya. Iya, iya. Nah, sehingga kalau kita membagi bahwa ada pinjol nakal, ada pinjol baik, ya. Iya. Ya, meski memang semua namanya bentuk pinjaman itu pasti memberatkan bagi peminjam. Ya. Iya, iya. Jadi siapa saja yang meminjam itu artinya jangan merasa terpenuhi kebutuhan, karena sesudah terpenuhi satu maka muncul kebutuhan dua yang lain berikutnya. Ya. Iya, iya, iya. Nah, itu saya kira yang menjadi pengantar tentang pinjolnya, ya. Ya. Nah, Pak Dr. Supriyadi, ini kan memang Ya. Terkadang ketika ingin mengambil sebuah pinjaman, ini ada kan banyak sekali macam-macam motifnya orang mengambil pinjaman. Mungkin karena ada terdesak kebutuhan ekonomi, kemudian ada juga mungkin yang hanya ingin dibilang untuk berfoya-foya mungkin ya, atau membeli barang-barang sesuatu yang mewah. Tetapi di sisi lain mungkin ada lagi motif lain selain itu ya. Yang jelas tergantung dari orangnya. Nah, itu tadi ketika terjerat dalam pinjol ini kan masyarakat lebih senang, wah simple, gampang, cepat, cairnya begitu, tidak pakai survei-survei segala macam, cukup modal KTP saja. Nah, ini juga menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita dengan berkembangnya teknologi saat sekarang ini, begitu banyak memudahkan transaksi sampai bisa pinjam secara online begitu. Ini gimana nih Pak Dokter? Fenomena masyarakat. Oke. Iya. Saya kira ada beberapa tips untuk masyarakat tahu jika menggunakan pinjol ini, ya. Iya, iya. Nah, tips ini penting menurut saya. Kalau kita membuat kategorisasi, ya, tentang tips itu, yang pertama mungkin kita harus lihat adalah pinjam sesuai dengan kebutuhan. Nah, pinjam sesuai kebutuhan, bukan keinginan, jadi, Pak Dokter ya. Ya, jadi bukan pinjam sesuai keinginan. Ya, harus kebutuhan. Ya, jadi pinjamlah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ya. Nah, kalau sesuai dengan kebutuhan tentu adalah gunakan pinjaman itu untuk hal produktif. Ah, hal yang produktif. Ya, bukan konsumtif. Iya. Itu yang pertama, ya. Jadi tips pertama, pinjam sesuai dengan kebutuhan. Ya. Lalu yang kedua, tips kedua itu adalah pahami kemampuan diri. Ya. Ya. Itu tips kedua. Ya. Ya. Pahami kemampuan diri. Ya. Hitung kemampuan kita dalam membayar angsuran pinjaman. Ya. Ya. Jadi kalau memang kemampuan kita hanya mampu membayar 1 juta, ya, jangan lebih. Jangan melebihi itu. Atau pas-pas mungkin. Ya, kalau pas-pasan itu juga bisa meruntuhkan keimanan gitu ya. Ya. Jadi kalau kita paham kemampuan diri kita, maka juga tidak akan memberatkan. Ya. Nah, yang ketiga, saya kira ini terkait dengan kondisi pinjol saat ini, ya. Iya. Supaya tidak terjerat, baca syarat dan ketentuan dari aplikasi pinjolnya. Iya. Ya. Jadi perhatikan biaya, bunga, resiko, dan lain sebagainya. Jadi harus kalau boleh 7 kali dibaca baru bisa pinjam. Iya. Ya. Kemudian ajak orang lain berdiskusi. Iya. Ya. Itu tips keempat. Jadi jangan pinjol itu adalah diri sendiri. Tidak libatkan istri atau suami, atau tidak melibatkan orang-orang tertentu, dan ini yang paling banyak resikonya juga. Ya, kadang-kadang kala misalnya istri lah misalnya lihat aplikasi langsung tertarik tanpa sepengetahuan suami. Nah, ini menimbulkan masalah sosial juga, masalah hubungan keluarga. Itu muncul masalah sosial baru, Pak. Iya.
Ya, yang terakhir, Pak Iya. Ros, ya, itu adalah gunakan yang terdaftar di OJK. Nah, Saya kira pendengar sekalian, pinjol ini adalah juga ada yang legal, dan itu tolong cari yang terdaftar di OJK. Dan saya kira ada alamat webnya yang Bapak bisa Ibu lihat di www.ojk.go.id ya. Itu bisa kita mendownload dari situ ya. Kalau dibuka di webnya akan terlihat pinjol-pinjol yang memang punya diawasi kesahihan dan legalan. Ya. Artinya diawasi oleh OJK. Ya. Pak Dr. Supriyadi, ini kan memang saat sekarang ini begitu mudahnya orang bertransaksi, sehingga ada juga kejahatan-kejahatan dalam hal transaksi keuangan secara digital. Nah, itu tadi Pak Dokter, banyak orang yang misalnya mungkin mengaku-mengaku bisa memberikan pinjaman, padahal sebenarnya dia bukan pinjaman online, hanya cuma untuk mencari data diri para nasabah atau user ini, sampai-sampai nanti menjadi bahan untuk membuat kejahatan. Misalnya sudah dia kantongi KTP-nya, misalnya dapat nomor-nomor nomor-nomor penting lah untuk identitas diri, begitu Pak Dr. Supriyadi. Ini bagaimana nih Pak Dokter? Jadi memang pinjol-pinjol yang ilegal itu banyak propagandanya Pak, dan itu memang kita tergiur dengan propaganda itu. Ya. Jadi jika memang tadi adalah tips-tips yang saya uraikan itu masyarakat bisa melaluinya, yakin tidak akan tertipu. Ya. Jadi kita jangan terbuai dengan propaganda kemudahan, kemurahan. Ya. Karena itu kemudahan dan kemurahan yang memang ditawarkan itu kita bisa tergiur, padahal sesudahnya itu kan kita berisiko ya. Jadi pilihan kita kalau memang pinjol ini adalah pilihan terakhir, maka carilah yang legal, jangan mudah yang dapat dapat yang ilegal ya. Dipastikan Pak Ruslan, kalau misalnya ada penawaran yang mudah dan meriah, hati-hati dengan itu ya. Ya, betul. Jadi memang harus waspada masyarakat ini terhadap aplikasi-aplikasi yang tentunya menawarkan pinjol-pinjol itu sendiri ya. Betul. Semakin berkembang teknologi juga semakin canggih juga nih kejahatan digital ini. Memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya nih Pak Supriyadi. Ya. Nah, kalau melihat ini juga kebanyakan masyarakat sasarannya ini mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, buruh, ekonomi ke bawah ini Pak Dr. Supriyadi. Nah, mungkin kalau misalnya sebagai dosen ini Pak Supriyadi, gimana sih caranya mengedukasi juga ke mahasiswa, karena terkadang mahasiswa ini gampang sekali juga tergiur dengan pinjol ini sendiri ya, karena mungkin terdesak karena kebutuhan, habis mungkin uang kiriman dari orang tua, akhirnya ambil jalan lain seperti itu. Ya, silakan. Memang kita harus menjawab tantangan yang pinjol tawarkan ini Pak, untuk kita mencegah itu ya. Jadi pencegahan bisa terjadi dan bisa kita eliminir perilaku yang konsumtif dari masyarakat kalau misalnya kita mengerti bahwa pinjol juga memiliki ada banyak manfaat ya. Nah, tentu kalau misalnya saya dengan mahasiswa saya minta dikurangi hedonismenya. Hedonisme. Perilaku-perilaku yang ingin menampilkan diri, ingin diakui, ingin tampil beda dan sebagainya, ya sampai ke ibu-ibu pun juga begitu, dan itu yang merusak. Jadi perilaku hedo itulah yang mendorong orang punya keinginan padahal bukan kebutuhannya. Kemauan, keinginan. Jadi satu cara kita adalah memang mempertontonkan. Jadi memang ini masih proyek lama ya. Jadi harus pejabat, istri pejabat harus mempertontonkan kesederhanaan ya. Jadi tidak tampil menor ya. Karena itu mudah dilihat
anak-anak ya. Hmm. Itulah perlunya kita mungkin yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak itu, yang perlu melakukan sosialisasi terus-menerus kepada orang yang memang mau tergiur dengan itu. Nah, itulah caranya yang perlu kita pikirkan, Pak Rus. Ya. Oke. Dan tentu kami juga di RRI ini, Pak Dokter, senantiasa juga mengedukasi ke masyarakat. Jangan gampang tergiur dengan pinjol itu sendiri. Ini kan salah satunya yang dilakukan RRI gitu ya. Iya. Ya, teruslah mungkin kalau boleh setiap pagi itu hati-hati dengan pinjol ya. Baru bangun pagi sudah kaget gitu ya. Ya. Iya, mungkin kita akan perdengarkan dulu kepada pendengar kita. Ini ada pesan layanan masyarakat yang kami produksi. Semoga ini juga bisa mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak sembarang memilih pinjol. Artinya harus berhati-hati memilih pinjol. Karena ketika tidak diawasi oleh OJK tentu harus waspada karena kejahatan digital keuangan ini sangat luar biasa ya Pak Dokter. Mungkin sebentar kita akan lanjut lagi, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya Pak. Ya itu diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Bayar tagihan. Semua mimpi. Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Ya, balik lagi Pak Dokter berkaitan dengan pinjol ya, begitu luar biasanya ini pesan yang kita sampaikan bahwa jangan gampang tergiur pinjaman online tersendiri. Artinya harus juga berhati-hati kalaupun harus menempuh jalan terakhir harus mengambil pinjol. Itu tadi tipsnya ya Pak Dokter mengenai pinjaman online sendiri. Ya, ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga terkait dengan supaya ada biasanya kan apa namanya tadi nih serangan kejahatan keuangan berbasis digital ini, kira-kira ada mungkin kiat-kiat yang bisa kita lakukan atau masyarakat perlu ketahui apabila ada pesan-pesan yang berkaitan dengan tawaran-tawaran untuk pinjaman online begini nih Pak Dokter, gimana? Oke, jadi saya ingin para pendengar yang budiman untuk memiliki atau menghindari pinjol-pinjol yang ilegal itu ya. Nah, cara pertama yang harus dilakukan adalah jangan tergoda dengan penawaran pinjaman cepat tanpa agunan ya. Ya. Jadi kalau ilegal kan pasti ada agunannya ya. Legal ya. Ya. Yang kedua, tidak mengklik tautan menghubungkan kontak pada WA penawaran pinjol. Ya. Yang ketiga, bila menerima SMS WA penawaran pinjol,
segera langsung dihapus atau diblokir. Ya. Nah, yang terakhir saya kira itu perlu kita cek legalitas perusahaan atau pinjol yang memberi pinjaman itu, ya. Nah, kalau ini kita sudah lakukan tidak akan terjerat, ya. Dipastikan pinjaman bermasalah, ya. Nah, itu mungkin yang harus kita perlu tanamkan. Nah, saya ingin juga sampaikan kepada pendengar sekalian bahwa perlu mengenali pinjol yang ilegal itu, ya. Nah, supaya ini nanti RRI perlu lagi siarkan tentang ciri-ciri ya pinjol yang ilegal. Yang pertama adalah tidak memiliki layanan pengaduan, ya, dan identitas kantornya juga tidak jelas. Nah, itu Bapak Ibu pendengar sekalian, mohon itu dicatat jika ada pinjol dan tidak ada di situ layanan pengaduannya, itu satu ciri bahwa ini akan bermasalah di kemudian hari. Ya. Yang kedua, tentu tidak terdaftar di OJK. Ya, tadi webnya saya sudah sudah infokan. Ya. Yang berikut lagi adalah jangka waktu pelunasan sangat singkat dan tidak sesuai kesepakatan. Ya. Jadi pinjol ilegal itu kita sepakati 1 bulan, belum 1 bulan nanti Miki. Itu adalah ilegal. Ciri pinjol ilegal. Yang berikut lagi ini pendengar sekalian, pasti bunga tinggi, ya. Itu antara 1 sampai 4% per hari. Jadi bisa dibayangkan kalau per bulan. Pembengkatan, apalagi kalau keterlambatan membayar mungkin misalnya menunggak. Jadi dia lipat gandakan. Jadi memang tadi iklannya itu mengindikasikan bahwa itu pasti ada keterlambatan, dijerat. Dan yang bermasalah lagi adalah seluruh nomor-nomor yang ada di nomor WA kita itu disebar, ya. Jadi membuat citra kita orang yang baik itu biasanya akhirnya masuk orang yang nakal juga, ya. Karena dianggap tidak membayar hutang. Nah, yang berikut lagi, saya kira ini adalah ciri yang berikut yang pendengar harus ketahui adalah biaya tambahan lainnya itu sangat tinggi, ya. Pokoknya kalau kita sudah membuat kesepakatan itu dia kasih tinggi lagi, ya, sampai dengan 40%. Jadi makanya banyak orang yang terjerat betul karena berubah itu biaya-biaya di tengah jalan. Nah, saya kira itulah ciri-ciri pinjol ilegal yang harus kita hindari, yang kita harus selalu sampaikan kepada masyarakat. Ya, begitu Pak Ruslan. Iya, waduh, kalau kita dengar ngeri juga ya Pak Dokter, ya, mengenai pinjaman online sendiri. Orang justru mau cari solusi masalah, justru nambah masalah. Setelah ada hal-hal seperti ini tadi, misalnya tidak mampu membayar, menunggak misalnya, justru semakin membengkak ini bunga yang harus dibayarkan. Dan tadi sudah disampaikan Pak Dokter juga berkaitan dengan ciri-cirinya untuk pinjaman online yang tentu tidak legal, ya, artinya bermasalah ketika misalnya belum waktu cukup perjanjian untuk penagihan sudah ditagih. Ya. Nah, mungkin fenomena yang terjadi seperti ini dalam kacamata sosiolog ini sepertinya adalah masalah sosial baru ya Pak Dokter. Ya. Karena ternyata di sisi perkembangan teknologi, kemudahan-kemudahan bertransaksi yang mudah, ternyata juga menggampangkan juga orang membuat kejahatan di dunia media sosial begitu dengan adanya kecanggihan digital transaksi ini. Nah, seperti apa Pak Dr. Supriyadi melihat fenomena dari sisi kacamata sosiolog ini?
Ya, memang kalau kita lihat ini kan masyarakat ini kita kan mudah tersalut dengan situasi dan informasi baru ya. Iya. Jadi kalau kita lihat, ternyata dia sudah punya motor baru kemarin ya. Awalnya begitu ya. Ya jadi mudah terpengaruh begitu. Iya. Nah, jadi dengan terbuai melihat keadaan orang, maka dia juga lakukan cara yang sama ya, dengan meskipun dia sesungguhnya memberatkan ya. Memang masyarakat begitu ya. Apalagi dengan suguhan teknologi saat ini yang serba mudah diamati ya. Tanpa banyak pekerjaan kok dia hebat ya. Tanpa kita lihat berdarah-darah, berkeringat ya. Tapi luar biasa kekayaannya ya. Jadi itu semua yang mendorong masyarakat untuk terdorong melakukan hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Jadi nah di dalam teori sosiologi sebenarnya adalah kita itu punya tingkatan kebutuhan ya. Kita punya tingkatan di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Jika akunya kita masih melengket banyak pada diri kita, maka jiwa sosial kita itu pasti diukur masih rendah. Ya. Jadi mau Pak Ruslan mau disebut penyiar yang paling hebat, nah itu akunya itu ya. Tapi kalau Pak Ruslan melemparkan ingin menjadi penyiar di RRI bersama dengan teman-temannya, maka ego Pak Ruslan itu hilang. Berarti RRI Pro FM ini pasti lebih maju Pak, karena tidak ada orang yang mendominasi di dalam. Rusaknya kita ini karena ada yang terlalu mau diaku. Ya, jadi itu yang terjadi ya. Di masyarakat terlalu mau dinama ya. Wih kaya tahu, hebat tahu. Itu semua pemicu-pemicu yang memunculkan ini Pak Ustaz. Betul. Ya. Jadi karena bahkan ada juga istilah flexing sekarang yang sering kita dengar ya, istilah flexing ini karena mau tampil lebih begitu, lebih apa namanya, lebih sultan katanya anak-anak muda sekarang ya. Iya. Nah, fenomena-fenomena seperti ini kan juga sangat menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat, sehingga itulah jalan yang alternatifnya itu salah satu jalan yang ditempuh yaitu dengan cara mendapatkan uang gampang, yaitu dengan pinjaman online. Nah, kalau sudah terjerat ini Pak Dokter nih, gimana nih kira-kira nih supaya ini mungkin kayak semacam penyakit juga ya, kalau orang misalnya menggunakan narkoba sudah tercandu kena kecandu begitu, akhirnya selalu mau ambil terus. Ya betul. Jadi memang sangat prihatin kita Pak Ruslan ya. Banyaknya kasus-kasus yang muncul ini, pembunuhan, ya, perampokan, ya, pencurian dan sebagainya, itu disumbang oleh para peminjol yang memang sudah tidak mampu lagi mendapatkan pendapatan yang wajar. Nah, jika hal itu terjadi, saya kira memang tidak ada cara. Pertama adalah para pinjol ini harus transparan sebenarnya, membuka diri ya. Bahwa saya memang benar-benar kesulitan ya di batas ini. Jadi kalau dia mendiamkan diri kan terus menerus untuk mendapat tagihan, dan semakin hari semakin bertambah tagihannya. Jika segera membuka diri untuk meminta bantuan pada keluarganya, pada orang terdekatnya, tapi itu tadi yang penting ada janji bahwa tidak akan mengulangi, itu akan selesai. Nah, persoalannya seperti Pak Ruslan katakan tadi, bahwa kalau sudah satu kali, nah tambah lagi, ya, nah, tambah lagi, ya. Inilah memang karena manusia tidak akan puas, ya, dengan hasilnya. Kalau apalagi perbuatan-perbuatan begini, Pak, perbuatan yang dilarang itu selalu banyak dilakukan orang. Tapi perbuatan yang dihalalkan biasanya kurang dilakukan orang.
Itulah katanya orang ustadz. Nah katanya kalau mau masuk surga itu tiketnya murah, tapi kalau mau masuk neraka itu tiketnya mahal. Betul. Iya. Jadi berkaitan dengan ini Pak Dokter, berkaitan dengan pinjol itu mungkin sama halnya kalau kita ambil misalnya pinjaman di bank. Kalau di bank kan jelas dan biasa itulah kalau kita sudah ambil kredit, belum lunas kredit kita sudah ditawarin lagi. Sama mungkin ini dengan adanya pinjol ini. Tapi kalau pinjol tadi itu ciri-cirinya bahwa yang bermasalah itu ketika belum waktunya ditagih penagihan tetapi sudah ditagih ya Pak. Betul. Ya. Kemudian sebenarnya yang menjadi persoalan di pinjol ini apakah sebenarnya? Kan ini kan sisi lain orang butuh pinjaman uang, dikasih kemudahan, tetapi itu tadi masalah-masalah yang melebar pada penyebaran identitas diri, kemudian nomor-nomor kontak kita, akhirnya bisa menjadi jalan untuk orang mendapatkan jalan untuk mencari kejahatan secara digital ini sendiri. Ya. Kan prinsipnya kalau rasa malu orang itu sudah disentuh Pak, maka dia akan lakukan segala macam cara. Jadi pertama memang dia tampilkan mempermalukan orang itu. Dengan rasa malu dia, maka ya segera dia tutupi. Itu kan niatnya para pinjol begitu, bahwa sebarkan saja supaya dia merasa malu, dan rasa malu itulah yang mendorong dia untuk segera melunasi. Jadi kalau kita ini kan malu ini Pak, memang luar biasa harganya. Iya betul, siri, apalagi kalau kita budaya siri napaci. Betul. Tapi dia tidak sadar bahwa sebenarnya sesudah Anda menutupi satu maka muncul lagi yang lain. Nah, inilah penyebabnya para pinjol ini adalah merasa bahwa makanya ketika kita mendaftar ada pengalaman, ada mahasiswa saya bercerita kepada saya, saya bilang tolong kau ceritakan pengalaman. Dia bilang memang Pak ada di aplikasi itu kita diminta untuk menyetujui seluruh nomor WA yang ada di handphone kita itu dia bisa akses. Jadi memang dia itu persyaratannya katanya. Jadi kalau mau mendapatkan pinjol yang mudah itu hanya itu dibuka bahwa diizinkan untuk mengakses seluruh nomor telepon handphone yang ada di handphone Anda. Di HP kita. Nah, bisa dibayangkan Pak kalau ada pacar di situ, calon mertua dan sebagainya atau mertua. Dia sebarkan. Semuanya Pak. Jadi memang tidak bisa sembunyi. Kalau pinjol sudah menagih, tidak ada yang bisa melarang Pak untuk orang lain tidak tahu. Apalagi itu tadi suami istri tidak ada baku tahu bahwa ambil pinjol bisa menimbulkan ini. Wah, ini suaminya marah. Apalagi kita bayar itu, apalagi tagihan dari sini. Itu kadang menimbulkan masalah juga dalam rumah tangga. Jadi banyak masalah barunya Pak. Jadi ada juga teman saya itu. Itu awalnya dia katanya orang sabar dari rumah ke kantor, tiba-tiba dengan masuk pinjol, akhirnya lama-lama biar juga celana dalamnya katanya dijual. Jadi saya bilang emasnya mertuanya digadaikan, untungnya mertuanya di pegadaian. Jadi segera dia tahu bahwa ini emasku. Padahal sebenarnya mertuanya kerja di pegadaian, kenapa dia lari ke pinjol? Jadi itulah jadi memang rupanya tidak menganut kesabaran orang menggiurkan itulah yang mendorong begitu Jadi begitu Pak Ruslan. Jadi memang kenapa kita pakai istilah jerat pinjol ini karena begitu banyaknya masalah yang ditimbulkan ketika ada terjadi di masyarakat, begitu banyak masalah yang dihadapi, bukan hanya berbicara pada bagaimana melunasi utang-utang ini, tetapi kalau sudah tidak mampu lagi membayar, menunggak terus, akhirnya mengalami pembengkakan bunga. Semakin awalnya sedikit kita pinjam, akhirnya bertumpuk bunganya hingga banyak utang, begitu ya Pak. Nah itu betul. Kalau misalnya nih kita melapor ke polisi ketika misalnya terjerat dalam hal itu apakah dasar hukumnya itu juga kuat seperti itu Pak Dokter dalam hal ini?
saya belum mendapatkan polisi menangani ini, Pak, karena mereka memang terikat dengan kontraknya mereka berdua bersama dengan perusahaan itu. Nah, kalau dia terikat dengan itu, polisi tidak bisa masuk, Pak. Karena memang dia secara sadar melakukan persetujuan itu. Jadi sulit juga memang ditangkap polisi. Jadi solusinya ini ketika misalnya ada masyarakat nih yang terjerat pinjol misalnya dan dia sudah tidak mampu lagi membayarnya, itu penyelesaiannya seperti apa nih Pak Supriyadi? Nah, itu yang saya katakan tadi adalah memang perlu keterbukaan untuk meminta bantuan dari keluarga dan kerabat dekat. Sebab kalau dia tidak melakukan pelunasan, maka itu akan berkembang atau bertambah terus-menerus. Mau membiarkan keluarga kita korban seterusnya atau mau mengatasi itu, saya kira kalau itulah cara kita untuk bisa membantu jika memang sudah masuk jeratan pinjol. Baik Pak Dr. Supriyadi, karena waktu sangat terbatas, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita sebagai closing statement kebersamaan kita di acara obrolan budaya ini tentang pembahasan kita nih mengenai pinjol, jeratan pinjol. Ya, silakan. Tentu para pendengar RRI Pro 4 RRI yang saya banggakan dan saya hormati semuanya. Tentu diskusi saya dengan Pak Ruslan siang ini cukup menarik, apa yang saya jelaskan tadi, bagaimana ciri-ciri pinjol ilegal dan tips-tips yang saya sampaikan tentu perlu diperhatikan agar tidak melakukan pinjol, karena pinjol menurut saya adalah pilihan akhir, benar-benar tidak ada lagi pilihan yang lainnya, jadi sudah masuk ke bank, sudah masuk ke pegadaian, sudah masuk ke tetangga dan tidak ada, benar-benar ini adalah pilihan paling terakhir yang dilakukan. Dan jika memang terpaksa melakukan pinjol, maka pinjollah yang memang terdaftar di OJK, jadi jangan mencari pinjol yang memang tidak ada daftarnya, supaya Bapak Ibu semua bisa terhindar dari malapetaka. Itu saya kira Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Supriyadi Toro atas waktunya. Terima kasih. Kemudian mudah-mudahan ini apa yang kita obrolkan ini terdengar semua oleh pendengar kita, dan tentunya tetap waspada dalam hal jeratan pinjol itu sendiri. Artinya pintar-pintarlah dalam hal memilih pinjaman online, kalaupun tidak sudah menjadi alternatif terakhir ya. Kalau masih belum bisa sampai ke sana, ya jangan sampai dulu ke sana ke pinjaman online. Baik, terima kasih Pak Dr. Supriyadi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.